Sirkuit Jerez di Spanyol bukan sekadar lintasan balap, melainkan katedral bagi para pembalap dunia. Dengan total 13 tikungan yang menuntut keseimbangan sempurna antara kecepatan dan pengalaman, Jerez adalah ujian murni bagi teknik membalap. Bagi Fede Ega Pratama, tantangan dimulai sejak sesi kualifikasi yang menempatkannya di posisi ke-17. Secara teoritis, memulai balapan dari posisi 17 di sirkuit sempit ini adalah kerugian besar. Namun, justru dari titik sulit inilah sebuah momen bersejarah akan lahir. Fokus utama kita hari ini adalah bagaimana perjuangan dari barisan belakang tersebut berujung pada reaksi luar biasa dari manajemen Honda yang kini tengah menjadi sorotan luas di dunia maya. Memulai balapan dari posisi ke-17 membawa tekanan mental yang luar biasa berat. Di barisan belakang, risiko terjebak dalam kecelakaan massal di lap pertama sangatlah tinggi. Fede harus mampu menjaga ketenangan di atas motor Honda NSF 250 RW miliknya saat raungan mesin 250 cc memenuhi udara. Banyak pembalap muda seringkali kehilangan kendali karena terlalu terburu-buru merangsek ke depan. Namun, Fede menunjukkan kematangan emosional dengan tetap tenang. Ia memahami bahwa balapan ini adalah soal strategi jangka panjang. Ketenangan inilah yang nantinya akan membuahkan hasil manis dan membuat bos Honda berdiri dari kursi kepemimpinannya saat melihat data telemetri di paddock. Begitu lampu start padam, reaksi Fede sangat impresif. Ia melakukan peluncuran yang sangat bersih tanpa mengalami wheelie yang berlebihan. Memasuki tikungan pertama, Fede mengambil risiko dengan mengambil jalur dalam yang sangat sempit. Ia berhasil melewati beberapa pembalap sekaligus dalam satu manuver saja. Langkah agresif yang terukur ini membuktikan bahwa Fede memiliki insting balap yang tajam. Di paddock, tim teknis Honda mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa sedang terjadi di lintasan. Fede tidak hanya ikut balapan, ia sedang melakukan sebuah pernyataan besar tentang kualitas pembalap Indonesia di kancah internasional. Kunci utama Fede dalam menembus grup tengah adalah teknik pengereman yang ekstrim atau late braking. Di tikungan-tikungan tajam seperti dry sack, Fede berani menunda titik pengeremannya beberapa meter lebih jauh dibandingkan para pembalap Eropa di depannya. Teknik ini memerlukan kontrol suspensi depan yang luar biasa agar motor tetap stabil saat memasuki apex. Dengan melakukan pengereman yang lebih lambat, Fede mampu menutup celah lawan dan mengeksekusi manuver menyalip dengan sangat bersih. Kemampuan teknis inilah yang menjadi alasan mengapa bos Honda terus memberikan perhatian penuh pada pergerakan Fede melalui layar monitor di sepanjang balapan. Kehebatan seorang pembalap tidak hanya diukur dari satu manuver hebat, melainkan dari konsistensi catatan waktu di setiap lap. Meskipun harus berjuang menyalip banyak lawan, Fede tetap mampu menjaga ritme balapnya tetap stabil. Data menunjukkan bahwa catatan waktu lap Fede hampir identik dari lap ke lap, sebuah bukti bahwa ia memiliki kontrol yang sangat baik terhadap ban dan mesin motornya. Konsistensi ini sangat krusial di Jerez, di mana kesalahan kecil bisa mengakibatkan hilangnya banyak posisi. Ritme yang stabil ini memungkinkan Fede untuk terus menempel grup depan, yang akhirnya membawanya ke posisi 6 besar di akhir balapan. Salah satu momen paling intens dalam balapan ini adalah saat Fede terlibat duel dengan pembalap Malaysia, Hakim Danish. Duel dua talenta terbaik Asia ini menguras energi dan konsentrasi. Danish bukan lawan yang mudah. Ia berkali-kali mencoba menutup jalur balap Fede secara agresif. Namun, Fede menggunakan kecerdasan taktisnya dengan memanfaatkan slipstream di lintasan lurus. Ia menempel ketat di belakang motor Danish untuk mendapatkan keuntungan aerodinamika, lalu keluar tepat sebelum titik pengereman. Duel ini menunjukkan bahwa Fede memiliki mentalitas baja saat harus bertarung satu lawan satu di kecepatan tinggi. Suhu aspal Jerez yang meningkat tajam memberikan tantangan besar pada daya cengkeram ban. Banyak pembalap mulai mengalami sliding di paruh kedua balapan karena ban yang mulai terkikis. Namun, Fede menunjukkan manajemen ban yang sangat cerdas.
Ia mengatur bukaan gas secara halus atau throttle control untuk meminimalisir putaran ban yang berlebihan saat keluar dari tikungan cepat. Dengan menjaga kondisi ban tetap prima hingga lap-lap terakhir, Vettel memiliki keuntungan traksi saat lawan-lawannya mulai kesulitan menjaga kecepatan. Kedewasaan teknis ini sangat dihargai oleh para mekanik senior Honda yang memantau performanya dari garasi. Memasuki 5 lap terakhir, kelelahan fisik mulai menjadi faktor penentu. Balapan di Jerez sangat menguras tenaga, terutama pada lengan dan kaki karena banyaknya zona pengalaman keras. Banyak pembalap kehilangan fokus di fase kritis ini, namun Vettel terlihat tetap bugar. Ia mempertahankan posisi badan yang aerodinamis dan presisi di setiap tikungan. Fokusnya tidak goyah meskipun ia sedang berupaya mempertahankan posisi ke-6 dari kejaran pembalap di belakangnya. Ketahanan fisik hasil latihan disiplin ini menjadi salah satu alasan mengapa ia mampu menyelesaikan balapan dengan performa puncak tanpa sedikit pun penurunan kecepatan. Saat bendera kotak-kotak dikibarkan, Veda Ega Pratama melintasi garis finish di posisi ke-6. Naik 11 peringkat dari posisi start ke-17 di sirkuit seperti Jerez adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Ini bukan sekadar tentang perolehan poin, melainkan tentang pembuktian bahwa Veda memiliki kecepatan yang setara dengan para pemenang podium jika berada dalam kondisi yang sama. Pencapaian ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat MotoGP. Dunia kini sadar bahwa Indonesia memiliki talenta yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Finish di posisi ke-6 ini menjadi fondasi bagi rasa hormat yang akan ia terima di paddock nanti. Kejadian paling menyita perhatian justru terjadi setelah mesin motor dimatikan. Saat Veda berjalan menuju paddock, ia disambut dengan suasana yang sangat emosional. Bos Honda, seorang pria yang biasanya sangat analitis dan jarang menunjukkan emosi berlebihan, terlihat sangat bangga. Ia langsung berlari menghampiri Veda, sebuah aksi yang jarang terjadi bagi pembalap yang finish di posisi ke-6. Pelukan hangat dan tepukan di bahu dari sang bos menjadi sorotan utama kamera media. Reaksi ini menunjukkan bahwa manajemen Honda sangat menghargai kerja keras Veda yang telah melampaui ekspektasi tim hari itu. Rasa hormat atau respect yang diterima Veda di paddock tidak hanya datang dari bos Honda, tapi juga dari seluruh kru mekanik. Mereka memberikan apresiasi yang luar biasa karena Veda dianggap mampu memberikan umpan balik teknis yang sangat akurat serta menjaga kondisi motor tetap prima meskipun melalui balapan yang sangat berat. Para mekanik senior tampak berkaca-kaca saat menyalami Veda satu persatu. Di dunia balap profesional, mendapatkan rasa hormat dari tim teknis adalah pengakuan tertinggi atas kualitas seorang pembalap. Veda telah berhasil mencuri hati timnya lewat dedikasi dan performa maksimal yang ia tunjukkan di lintasan. Menariknya, rasa hormat tidak hanya berhenti di garasi Honda. Saat Veda berjalan menuju area tim, beberapa kru dari tim kompetitor, termasuk KTM dan tim-tim Akademi Eropa lainnya, terlihat memberikan gestur hormat seperti jempol dan ucapan selamat. Mereka menyadari betapa sulitnya melakukan comeback dari posisi 17 ke posisi 6 di Jerez. Pengakuan dari rival adalah indikator paling jujur bahwa kemampuan Veda telah diakui secara global. Veda tidak lagi dipandang sebagai pembalap luar negeri yang sedang belajar, melainkan sebagai pesaing serius yang patut diwaspadai di setiap balapan mendatang. Pasca balapan, tim langsung melakukan evaluasi melalui data telemetri. Hasilnya sangat memuaskan para insinyur Honda. Data menunjukkan bahwa Veda memiliki efisiensi pengereman dan akselerasi yang sangat baik. Konsumsi bahan bakar dan manajemen ban Veda berada dalam parameter optimal, membuktikan bahwa gaya balapnya sangat cerdas. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan penting untuk pengembangan motor Veda di seri-seri berikutnya. Tim menyadari bahwa potensi Veda sangat besar, dan jika masalah posisi start pada kualifikasi bisa diperbaiki, Veda memiliki peluang yang sangat besar untuk secara rutin berdiri di atas podium kemenangan. Apresiasi besar dan sorotan positif dari manajemen tim memberikan dampak psikologis yang sangat kuat bagi Veda. Merasa dihargai dan dipercaya oleh bos Honda meningkatkan kepercayaan diri Veda ke level yang baru. Dalam olahraga motor,
Mentalitas adalah kunci utama. Veda kini melangkah ke balapan berikutnya dengan keyakinan bahwa ia mampu bersaing dengan siapapun. Pengalaman di Jerez ini mengajarkannya bahwa tidak ada posisi start yang terlalu jauh untuk dikejar asalkan memiliki strategi dan ketenangan. Dukungan dari tim yang solid akan menjadi modal berharga bagi Veda untuk terus menapaki tangga karier menuju kelas utama MotoGP. Secara keseluruhan, seri Jerez tahun ini adalah titik balik penting bagi Veda Ega Pratama. Reaksi bos Honda yang menjadi sorotan adalah bukti sah bahwa Indonesia memiliki mutiara di dunia balap motor. Proyeksi masa depan Veda terlihat sangat cerah jika ia mampu menjaga konsistensi dan terus belajar dari setiap balapan. Seluruh penggemar di tanah air kini menaruh harapan besar di pundaknya. Perjuangan dari posisi 17 ke posisi 6 serta sambutan pahlawan di paddock. Jerez akan selalu dikenang sebagai salah satu momen terbaik pembalap Indonesia di kancah dunia. Terus dukung Veda karena perjalanan menuju puncak tertinggi dunia balap baru saja dimulai.